Aku bilangnya apa kakak mungkin ya. Oke, yang hadirnya kakak-kakak di sini juga menambah juga untuk mungkin brand-brand di sini istilahnya ilmu baru untuk lebih juga lebih spesialis di produknya masing-masing. Silakan. Kami sih berharap untuk IHW ke depannya bukan hanya di Jawa Barat dan sekitarnya, ya bisa keseluruhan seluruh pulau yang ada di Indonesia itu bisa IHW itu menjadi wadah buat ajang berkreasi. Jadi saya ingin sharing pengalaman saya gitu. Jadi dari awalnya saya sekolah di Milan. Nah pas waktu saya sekolah, saya itu diurus oleh negara tersebut gitu. Jadi sebagai student, otomatis ekosistem student kan perlunya tempat murah, tempat tinggal, tempat belanja ya. Jadi saya sebagai student dengan izin tinggal, saya tinggal datang ke Pak Lurah, ke kelurahan. Nah itu di kelurahan tuh ada petugasnya yang memberikan saya semua informasi-informasi yang saya perlukan. Lalu dari situ karena networking, saya bersyukur bisa bekerja di dunia fashion. Jadi saya pekerja fashion juga ya di Milan selama 15 tahun di bawah naungan mentor-mentor seperti Dolce Gabbana, Armani, Ralph Lauren. Jadi memang untuk product development dengan kualitas standar Union European, alhamdulillah saya memang diberikan kesempatan untuk belajar langsung dari mentor-mentornya. Lalu saya juga ingin buka brand ya di sana. Jadi otomatis saya dilangsungkan ke wadah di bawah Kementerian Perekonomian. Dan di sana saya diberi informasi. Jadi informasinya itu terbuka untuk semua. Jadi saya dapat informasi bagaimana perizinan perusahaan itu, di mana bisa produksi, dan cara memasarkan. Nah ini namanya fashion ecosystem. Dan ini yang ingin kita bawa di sini, di atas naungan Casa Creativa dengan kolaborasi dengan kakak-kakak dan brand-brand yang sudah senior dari saya gitu. Nah kalau kita kolaborasi dengan siapapun, terutama membantu talenta-talenta muda, otomatis kita ikut berpartisipasi untuk membangun citra kita sebagai bangsa Indonesia. Membantu menanam budaya-budaya bangga menjadi orang Indonesia. Karena itulah intisari agar kita bangga memakai baju yang diproduksi oleh orang Indonesia. Selain itu juga, kalian akan mendapatkan talenta-talenta baru dan ide-ide baru dari anak-anak yang baru lulus. Dan dengan begitu, kita bisa membuktikan kepada dunia luar bahwa kita sanggup untuk memproduksikan barang-barang yang jauh lebih baik yang ada di Thailand dan juga di Korea. Jadi ini memang langkah awal ya, sebuah fashion ecosystem di mana kita harus saling sharing, kolaborasi. Karena saya percaya kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan membantu orang, otomatis Tuhan akan membereskan semuanya. Itu sih inti dari Casa Creativa. Intinya Casa Creativa ini kita bangun untuk dijadikan wadah di sini, wadah fashion ecosystem. Di sini mulai dari pelatihan sampai brand itu terbangun, sampai kita untuk launching segala macam dan promosi semua kita rangkum di sini. Jadi saya saat ketemu dengan Kavia, kolaborasi apa antara kita, ya kan? Kolaborasi yang tentu saling menguntungkan satu sama lain. Kavia memberikan saya kesempatan untuk bisa fashion design di sini dengan koneksinya, dan saya bisa membantu kakak untuk memahami marketnya yang paling bagus seperti apa dan mengembangkan kualitas produknya. Kalau kita sama-sama melakukan hal yang sama, kita bisa melahirkan sesuatu yang bagus dan tidak lengkang oleh waktu. Karena oportunitas itu banyak sekali dan kita juga udah tahu ya, nggak perlu satu-satu. Dan ini juga termasuk membuka market internasional. Karena saya tahu pasti kalau kita kolaborasi sama-sama, kita bisa membuka jalur untuk mengundang buyers internasional seperti yang dari negara Arab, Brunei, dan juga Malaysia. Dan saya berharap juga tidak akan hanya sampai di situ ya, tapi juga brand-brand lain juga ingin punya kesempatan seperti saya yang diberikan oleh wadah ini. Untuk ikut dengan Casa Creativa itu kita tidak ada standarisasi. Yang pasti kita mempunyai visi misi yang sama. Kita ingin negara kita maju, kita ingin bangga memakai produk Indonesia.
Jadi yang pasti tujuan pertama adanya Casa Creativa karena saya juga seorang dosen ya. Jadi saya juga bahas dengan Kavia karena saya lihat anak didik saya gitu loh. Anak didik saya itu dari keluarga bagus, nggak ada punya masalah, bisa buka brand, tapi orang tuanya masih takut-takut. Kenapa masih takut? Karena biaya kan kita tahu ya. Betul. Nah dengan Casa Creativa dan saya harap dengan inisiatif-inisiatif seperti founder kita ini, orang tua itu jadi lebih berani gitu loh bantu anaknya. Oh iya, kalau ikut fashion show segini, saya sih masih sanggup ya tiap tahun. Tapi kalau fashion show-nya yang harganya udah fantastis ya. Iya. Nah juga untuk toko showroom, ya kan. Showroom kita tahu ya, kalau mau punya toko di Pondok Indah, saya sendiri udah cari informasi 80 juta. Saya tanya sama orang tua saya yang mendingan beli studio aja deh, gitu kan. Jadi seperti itu. Nah dengan ada Casa Creativa, itu budgetnya kita bisa bagi untuk 20 brand.